wabarakatuh. Saya Tika Zahra dari kelas 10 TKP 1. Di sini saya bersama ayah saya akan menceritakan sejarah kelahiran saya hingga sekarang. Perkenalkan, saya selaku ayah dan orang tua dari Tika Zahra kelas 10 OTKP 1 sedikit menjelaskan tentang sejarah atau perjalanan kelahiran sampai saat ini. Anak kami duduk di kelas 10 OTKP 1 SMK 49 Jakarta Utara. Yang pertama-tama adalah kami selaku orang tua benar-benar memperjuangkan demi kelahiran anak kami yang tercinta, yaitu Atika Zahra. Dalam hal ini, proses kelahiran Atika Zahra dinyatakan oleh bidan. Pada saat itu dinyatakan dengan kelahiran normal. Tapi Allah berkehendak lain, bahwasanya pada saat yang diharapkan dengan kelahiran normal, ternyata Atika Zahra ini tidak, menurut penjelasan bidan, tidak mau mengajak keluar. Dalam arti kata melahirkan dengan secara normal. Dalam hal ini disarankan oleh bidan untuk periksa langsung ke dokter ahli kandungan untuk menyatakan apakah bisa melahirkan secara normal atau tidak. Dan alhamdulillah dengan penjelasan atau petunjuk dari bidan bahwasanya ibunda daripada Atika Zahra saya bawa ke Rumah Sakit Hermina Bekasi dan langsung bertemu dengan dokter ahli kandungan, yaitu yang bernama Dr. Nina. Nah, kemudian langsung masuk ke ruang USG. Setelah dokter Nina tersebut memeriksakan dengan USG melalui dibilang hitam putih atau yang biasa, ternyata tidak jelas. Kemudian langsung dibawa ke ruangan USG yang 3 dimensi. Nah, ternyata beberapa saat kemudian kami selaku orang tua Atika Zahra dipanggillah oleh petugas medis untuk dijelaskan sesuatu hal yang mungkin barangkali yang memang perlu persetujuan. Dalam hal ini Dr. Nina menjelaskan bahwasanya menurut ahli kandungan bahwasanya bisa melahirkan secara normal. Pada saat itu memang menurut hasil dari USG yang dinyatakan bahwasanya persentase dari air ketuban situ sudah berkurang atau sudah kurang lebih 25%. Dan hal ini akan membahayakan bagi ibunya kalau dipaksa untuk melahirkan secara normal. Lalu dokter Nina tersebut berdialog dengan saya selaku orang suami bahwasanya menginginkan persetujuan lahir secara normal atau sesar. Dan dokter Nina tersebut menjelaskan bahwa usia kandungan anak kami ini Atika Zahra sudah melebihi waktu atau batas normal kelahiran. Nah, jadi dengan adanya hasil USG tersebut dengan kondisi air ketuban 25%, bahwasanya mau tidak mau harus segera dilahirkan dengan secara sesar. Dan alhamdulillah pada saat itu saya berpikir bahwasanya menyelamatkan 2 nyawa antara ibu dan anak. Saya langsung memberi keputusan dan saya langsung memberikan tanda tangan persetujuan untuk menjalani kelahiran secara sesar.
Pada saat itu saya dan Ibunda Atika Zahra berangkat dari rumah menuju Rumah Sakit Hermina setelah sholat maghrib. Sampai di sana langsung ditahan, dan seperti tadi di muka yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya jam 23.27 atau jam 11 lebih 27 menit waktu malam, Atika Zahra sudah dilahirkan dengan secara sesar dengan kriteria berat badan kurang lebih 2.576 gram dan panjang 45 cm. Nah, setelah dilahirkan, bahwasanya saya dipanggil oleh petugas medis untuk menyaksikan bahwasanya anak yang telah lahir secara sesar adalah anak perempuan atau jenis kelamin perempuan. Dan alhamdulillah dokter tersebut memberikan waktu dan memberikan izin kepada saya selaku orang tua untuk mengazankan dan mengiqomatkan kepada anak saya Atika Zahra. Dan alhamdulillah saya selaku orang tua berinspirasi dengan secara spontanitas memberikan nama Atika Zahra. Nah, jadi setelah ada Ustadz menanyakan bahwasanya nama Atika Zahra itu adalah dengan arti yang mungkin barangkali kurang lebihnya bunga yang merdeka. Nah, itulah kurang lebihnya. Nah, tapi saya selaku orang tua tidak berpikir bunga yang merdeka, tetapi Atika Zahra itu adalah bunga yang membahagiakan kalau menurut saya selaku orang tua. Nah, kemudian perkembangan dengan kelahiran sesar, alhamdulillah saya selaku orang tua setiap jam 11 malam Atika Zahra ini dari usia kelahiran selalu nangis, dan bukannya aneh, tapi menurut saya adalah kebahagiaan. Kemudian perkembangan demi perkembangan, alhamdulillah kesehatan yang boleh dibilang fasilitas imunisasi dari A sampai Z alhamdulillah sudah dilaksanakan secara berurutan dan tidak ada jeda waktu. Pada saatnya imunisasi, kami selaku orang tua selalu membawa ke petugas rumah sakit atau petugas medis untuk menjalankan imunisasi. Setelah itu, dengan kebahagiaan sebagai orang tua adalah pada usia 9 bulan Atika Zahra ini sudah mulai bisa merambat, berpegangan kursi, mulai berjalan, belajar berjalan. Pada saat itu usia kurang lebih 12 bulan Atika Zahra ini sudah dapat berlari. Mungkin suatu keajaiban dari Allah bahwasanya setiap kali baru dengan usia 1 bulan sudah dapat menyebut dan menangis menyebut nama ayah. Pada saat usia 12 bulan anak kami Atika Zahra sudah dapat berlari, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya anak kami pada saat sakit alhamdulillah tidak terlalu rewel, dan alhamdulillah saya dengan bimbingan dari dokter rumah sakit dan Ibunda Atika Zahra juga mendapat bimbingan atau pengarahan cara merawat bayi, cara bagaimana kalau seandainya anak sakit, dan bagaimana cara pertolongan pertama. Nah, kemudian setelah usia
kurang dari 5 tahun, Atika Zahra ini ikut belajar mengaji. Alhamdulillah, ayat-ayat pendek atau juz 30 dari mulai Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah dapat dihafal pada usia belum mencapai 5 tahun. Dan pada saat itu pula anak kami Atika Zahra ingin bersekolah karena melihat teman-temannya sudah bersekolah. Maka dari itu kami orang tua mencoba untuk memasukkan ke bimbel atau bimbingan belajar, ya barangkali setara dengan sekolah TK, taman kanak-kanak atau PAUD. Tapi benar-benar di sekolah tersebut adalah bimbingan sudah memasuki pelajaran-pelajaran yang boleh dikatakan cukup lumayan berat bagi kami sebagai orang tua yang dulu mungkin barangkali tidak ada bimbingan PAUD, TK, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah Atika Zahra setelah keluar dari bimbingan belajar dengan nilai yang cukup memuaskan dan juga di pengajian dapat nilai juga, dapat sanjungan dari guru ngajinya adalah cukup lumayan, yang juga dapat menghafal surat Yasin dan surat Waqiah, ada beberapa ayat. Nah, jadi mungkin barangkali itu sejarah Atika Zahra dari perjalanan akan dilahirkan oleh ibundanya, dan juga saya selaku orang tuanya ya berupaya bagaimana cara untuk menyelamatkan kedua nyawa. Jadi boleh dibilang peribahasa orang zaman dulu bilang orang tua itu bekerja keras untuk anak, kaki dibuat kepala dan kepala dibuat kaki. Bukan dalam arti kita berjalan dengan kepala, tapi orang tua tidak mengenal waktu demi untuk kebutuhan keluarga dan demi untuk kemajuan anak. Kemudian harapan yang terakhir, harapan kami selaku orang tua adalah keinginan Atika Zahra untuk mencapai cita-citanya. Ya mungkin Kak, kamu cita-cita jadi apa? Insinyur, dokter? Nah, selaku orang tua menginginkan insya Allah kalau ada rezeki Atika Zahra akan bercita-cita sebagai dokter. Tapi kami sebagai orang tua terus berupaya bagaimana caranya membiayai sekolah sampai mendapat gelar dokter. Dokter apa doktor? Dokter. Lebih tinggi. Nah itu, demikianlah sejarah singkat dari kami selaku orang tua dalam perjalanan hidup kami. Nah untuk itu kami selaku orang tua berharap agar Bapak dan Ibu guru untuk memberikan bimbingannya demi mencapai cita-cita anak kami Atika Zahra. Demikianlah sejarah singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.